Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview alat vakum dengan merek Debot Osmo 950 yang saya beli di Shopee Mall Ecofast Official Shop. Sebenarnya ada banyak sekali tipe yang dijual di Shopee Mall Ecofast Official Shop, dari Osmo Slim 11, U2 Pro, U3, 900, 920, 950, T8 sampai dengan T8 EV. Nah, pada saat pengiriman itu hanya menggunakan box coklat saja, sehingga pada saat saya terima agak sedikit robek pada bagian box coklat. Ini saya akan coba unboxing dari bagian box coklat ini. Selanjutnya, kita akan mencoba menginstal aplikasi Ecofast Home di handphone agar mempermudah kita untuk menggunakan Debot Osmo 950 menggunakan aplikasi. Ini harus menggunakan jaringan WiFi yang bagus dan tidak dianjurkan menggunakan tethering handphone karena jaringan yang tidak stabil. Namun sebenarnya Debot Osmo ini bisa juga digunakan secara manual tanpa menghubungkan ke dalam jaringan WiFi. Langsung saja di sini kita akan mendownload aplikasi Ecofast Home di App Store atau di Play Store. Kita cari. Nah, begitu sudah ketemu, kita klik install. Untuk langkah install aplikasi Ecofast ini sangat mudah. Kita hanya mengikuti saja petunjuk yang ada. Nah, seperti ini kita tinggal klik next. Kemudian kita klik agree dan tekan next lagi. Nah, lalu di sini kita diminta untuk melakukan registrasi menggunakan email yang kita miliki. Jika sudah kita masukkan email dan password, kita tinggal klik saja di bagian register. Nah, jika sudah berhasil melakukan registrasi, di sini kita akan diminta untuk menambahkan robot yang kita miliki. Di sini bisa menggunakan manual ataupun menggunakan kode QR. Kalau menggunakan yang manual tinggal dipilih saja debotnya yang mana. Kalau pakai yang QR, kita tinggal klik QR kode, lalu di sini kita arahkan ke kode QR. Nah, dia akan connect langsung ke WiFi rumah. Lalu kita klik next. Di sini kita diminta untuk menyalakan debot kita. Kita klik next juga. Nah, ini mana sih yang ditekan? Jadi kita buka dulu. Nah, nanti akan terdengar suara dari debotnya. Jika sudah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengaktifkan WiFi-nya. Tombolnya ada di sebelah tombol merah, tinggal ditekan saja. Nanti kalau kita sudah mendengar suaranya, lalu kita tinggal klik next saja di aplikasi. Nah, setelah kita klik next di aplikasi, nanti kita diminta untuk masuk ke pengaturan WiFi kita kembali. Nah, ini kan sudah masuk. Nah, dia sudah muncul di situ ada Ecofast 0237, kita pilih. Setelah kita pilih, nanti dia akan connect lagi ke debot tadi. Nah, di sini sedang melakukan koneksi. Kita tunggu sampai berhasil 100%. Nah, jadi kalau sudah berhasil 100%, kita klik done. Lalu kita klik gambar debotnya.
Setelah itu kita klik titik 3 di atas. Nanti advance mode-nya kita enablekan dulu biar dia bisa melakukan mapping. Nih ya, kembali. Lalu untuk notes on cleaning and mapping-nya itu kita disuruh mengangkat semua barang-barang yang ada di lantai, kayak misalnya ada kursi, ada kaset, itu harus diangkat dulu. Kemudian di area charging dock-nya itu juga harus tidak ada penghalang. Kalau sudah, klik saja tombol auto. Nanti dia akan melakukan mapping. Gampang kan ini untuk instalasinya? Nah, ini dia lagi mulai untuk mapping area rumah saya. Nah, kalau sudah selesai kayak gini ya. Jadi kita bisa pilih area mana saja yang akan kita bersihkan. Ini denah rumah saya. Kalau mau auto, itu nanti dia semuanya akan membersihkan. Kalau untuk area kita bisa pilih mau yang A, B, C atau yang D. Terserah kita. Misalnya A, klik aja yang di A. Pokoknya yang kita klik itu yang kita mau bersihkan. Kalau auto dia akan membersihkan seluruh ruangan. Kalau custom, nah di sini custom kita bisa klik area mana saja sih yang mau dibersihkan dengan klik kotak tersebut, lalu kita geser, tinggal kita klik tombolnya saja. Ini adalah apa yang terjadi di rumah saya saat saya menggunakan Debot 950. Jadi kendala yang saya alami adalah, pertama, Debot 950 ini masih bisa stuck ataupun nyangkut di bawah kaki-kaki meja. Meskipun ada beberapa yang mengklaim bahwa dia bisa menemukan jalan keluar sendiri, tapi yang terjadi Debot ini masih bisa sangkut. Jadi perhatikanlah lebar kaki meja yang ada di rumah kalian masing-masing. Tidak semua area di rumah saya, khususnya kolong tempat tidur, bisa dibersihkan karena tinggi kolong tempat tidur saya lebih rendah daripada tinggi Debot. Untuk Debot 950 ini tingginya adalah 93 mm. Untuk dimensinya 350 dikali 93 mm. Jadi pastikan dulu teman-teman untuk semua perabotan di rumah memang lebih tinggi celahnya atau lebih lebar agar bisa dilalui si Debot ini. Untuk Debot 950 ini di awal dikatakan waktu mapping kita harus mengangkat kaset, kabel, sendal ataupun kursi. Nah, dalam penggunaan sehari-hari Debot 950 ini belum bisa mengenali benda-benda tersebut, sehingga dia akan menganggap benda-benda tersebut adalah kotoran ataupun debu, jadi bisa disedot masuk ke dalam vakumnya. Nah, itu bisa menyebabkan sangkut. Sedangkan untuk versi yang lebih canggih, bisa mengenali benda-benda tersebut adalah Debot series T8 IV. Jadi kalau pakai 8 IV, kita nggak perlu memindahkan kabel, kaos kaki, sendal, ataupun keset. Beberapa review dari YouTube mengatakan bahwa Debot 950 ini bisa ngepel dengan menggunakan cairan desinfektan. Namun ternyata itu kurang tepat. Setelah saya bertanya pada customer service, mereka mengatakan bahwa hanya menggunakan air saja dan tidak bisa menggunakan cairan desinfektan. Tentunya banyak dari kita yang bertanya-tanya sebelum membeli robot vakum, pasti kita akan bingung, mau beli yang mana nih? Nah, saran dari saya, yang harus kita perhatikan sebelum membeli vakum adalah yang pertama, besaran rumah. Jika menggunakan Debot 950 ini, dia bisa menyimpan hingga 3 ruangan ke atas, dimana dia bisa melakukan mapping 2-3 lantai. Kemudian tinggi serta dimensi alat vakum agar bisa masuk ke dalam kolong-kolong. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dimensi Debot ini adalah 350 dikali 99 mm untuk yang Debot 950.
dan tingginya adalah 93 mm. Jadi sebelum kalian membeli, pastikan dulu berapa dimensi dari alat vakum tersebut dan berapa tingginya, agar tidak terjadi hal yang seperti saya, dia tidak bisa masuk ke dalam kolong tempat tidur di bagian kamar depan. Lalu yang ketiga adalah durasi kerja dari alat vakum. Untuk Debot 950 ini diklaim bisa bekerja hingga 200 menit. Namun, saya belum pernah mencoba menggunakan Debot selama 200 menit. Karena untuk area rumah saya, jika hanya suction saja, biasanya selesai dalam waktu kurang lebih 30 menit. Di mana area yang dibersihkan adalah ruang tamu, kemudian 2 kamar tidur, 2 ruang keluarga. Sedangkan untuk area dapur saya tidak menggunakan Debot. Dan yang paling penting terakhir adalah budget yang kita miliki. Setelah selesai melakukan pembersihan, Debot akan kembali ke charging dock-nya. Namun, pastikan bahwa tidak ada benda yang menghalangi area charging dock. Kemudian, jika ingin melakukan charging, flat mop harus dilepaskan agar terhindar dari resiko sengatan arus listrik. Jika dalam waktu lama tidak digunakan, misalnya 1-2 minggu, sebaiknya Debot dimatikan saja agar baterai menjadi lebih awet. Dan jika sudah selesai, jangan lupa untuk membersihkan dustbin. Demikian review dari saya, semoga membantu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.